Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I thank Allah Subhanahu wa Ta'ala who has given us time and chance so we can attend this Zoom today. Secondly, let's confess our beloved Prophet Muhammad SAW, who has brought us from the darkness to the lightness, from the stupidities to the cleverness that we have today by saying, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Now, I would like to present our presentation named Classes Dicotoledone. Dicotyledon. Dicotyledon. Uh, Next, uh, berikut anggota kelompok kami yang pertama itu Mandendra Zara sebagai moderator dan pemateri, Sri Nova sebagai moderator dan pemateri, dan Syakina Kurniasari sebagai moderator dan pemateri. Next. Klasis dicotyledon dibagi jadi dua, yaitu general characteristic and classification. Next. First is kelas dicotyledon yang akan dijelaskan oleh Syakina Kurniasari. Kepada Syakina Kurniasari, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan mengenai karakteristik dari kelas Dicotyledon. Yang pertama yaitu plants that have herbaceous and tree habitus. Jadi tanaman Dicotyledon ini mempunyai batang yang basah dan batang yang habitus. Kemudian yaitu based on the name Dicotyledonous plants have two institutional leaves to part. Kemudian yaitu the roots as well as the shoots of the institution do not have special protection. Akarnya tidak mempunyai pelindung spesial. Kemudian yaitu dicotyledon stems are long conical, usually branches with its internodes. Itu di sini juga dapat teman-teman lihat yaitu gambar pada ciri-ciri dari dikotil sendiri, yaitu bagian-bagian bunga terdiri dari 5 bagian, kemudian perakaran tunggang, kemudian petulangan daun menyirip, kemudian pembuluh pengangkut pada batang membentuk cincin. Selanjutnya yaitu the roots and shoot of the institution do not have special protectors. Kemudian yaitu the decayed stem is a long conical usually branched with its segment. Kemudian single or compound leaves rarely have front bony leaf, bland, spinette, or fingerette. Next, the roots and stems have cambium, so the roots and stems show thickness secondary growth. Di sini kami akan membahas dari klasifikasi dari Dicotyledon ini, yaitu mempunyai subkelas yaitu 5. Yang pertama itu Ordo Verticillatae, kemudian Ordo Piperales, kemudian Ordo Uticales, kemudian Ordo Santanales, dan yang terakhir Ordo Aristolochiales. Yang pertama kita akan masuk kepada subkelas Monoclamidae, yaitu Apetalae. General karakteristik yang pertama itu mostly trees atau woody stems, kemudian unisexual flowers, and then anemogamous pollination, rarely entomogamous, and there are no flower decoration, or if they are only one single or mono, mostly similar to petals. Next, only in the Caryophyllaceae trip there are double flower ornaments. Yang terakhir yaitu there are as many stamen as the flower jewelry sitting opposite the flower jewelry. Kemudian itu famili dari Ordo Verticillatae yaitu Casuarinaceae. Verticillatae comes from the Latin verticillus, meaning little wheel or circle. Verticillatae refers to the arrangement of leaf, flowers, or branches that grow in a circle around the stem.
Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Sakinah Kurniasari. Materi selanjutnya itu family Casuarinaceae yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. This order consists of only one family, namely Casuarinaceae. Casuarinaceae comes from the Latin word casuarius, which means casuary. The name of family Casuarinaceae was given because of the similarity of its branches to the feathers of the casuary bird. Kasuari ini hanya memiliki satu famili, yaitu bernama Casuarinaceae. Casuarinaceae berasal dari bahasa Latin, yaitu casuarius, yang berarti kasuari. Nama kasuari diberikan itu karena cabang batangnya itu terbentuk seperti bulu pada burung kasuari. Next. General characteristic of family Casuarinaceae. Trees and shrub with ecosystem shoot, having primarily assimilation branches work on larger branches, which in turn work on more mature shoot. The main photosynthetic function is transferred to the stem. It has a young green branches and clearly have nodules. Leaves are reduced to small membrane and arranged in a coral pattern. Seperti yang kita lihat pada gambar itu uh, tree and shrub itu dia berbentuk pohon dan semak, dan itu batangnya itu seperti equisetiform, yaitu ramping dan runcing, dan tumbuh mengelilingi batang yang sudah dewasa, yang sudah matang. Fotosintesis pada tumbuhan ini bereproduksi atau berpindah posisi itu kepada batangnya, cabang batangnya. It has a young green branches and clearly have nodules. Dia itu mempunyai cabang batang yang muda dan mempunyai nodus yang jelas. Next. Flowers of family Casuarinaceae. Generally dioecious, catkin inflorescences with males in simple or compound spicellate, female in round or ovoid head that mature into woody cones. Bunganya ini umumnya itu dioecious, catkin pada bunga jantannya itu sangat simpel, yang terdiri dari spikelet. Terus bunga betinanya ini mengelilingi dan memiliki daun pelindung itu yang berbentuk seperti kerucut. Next. Flowers, unisexual flowers and pollination that occurs in flowers with anemogamy. Male flowers with one filament, two small protective leaves, bracteoles, and one brake, which are arranged in a column and are spiked at the end of the youngest branches. Female flowers in cluster on short branches with two small protective leaves or bracteoles and one hard woody brake. Seperti yang kita lihat, bunganya itu uniseksual. Terus pada bunga jantannya itu memiliki satu filamen, satu daun pelindung itu atau brakteola, dan satu braktea, di mana dia itu mengelilingi bunga jantan dan berbentuk seperti spikelet. Kalau pada bunga betina itu memiliki terletak pada cabang batang yang pendek, terus memiliki dua daun pelindung atau brakteola dan satu yang keras. Satu yang keras yaitu braktea yang seperti kayu. Next. Seperti yang kita pada gambar Casuarina equisetifolia. Gambar pertama ini kita dapat melihat susunan dari terletaknya bunga pada pohon Casuarina equisetifolia. Selanjutnya itu
ketika di zoom kita terlihat jelas perbedaan bunga jantan dan bunga betina. Selanjutnya pada bunga jantan itu terdapat benang-benang sari dan pada bunga betina itu terdapat petik. Pada bunga jantan terdapat petik dan pada bunga betina terdapat benang sari. Selanjutnya, seperti yang kita lihat, Casuarina equisetifolia itu terdapat gambar biji dan struktur pada pohon tersebut. Next. Fruits and seeds. An ovary with two fruit leaves has two chambers, only one develop, containing two ovules, usually one dice. The fruit of the bracket is winged and covered by two bractea. The ovulum has two seed membrane. Seperti yang kita lihat pada gambar, itu pada bunga casuarina itu terdapat dua chambers. Yang satunya tuh biasanya satu yang berkembang. Terus terdapat dua bakal yang biasanya satunya lagi itu mati. Untuk pada buah itu terdapat dua sayap yang berbentuk sayap dan ditutupi dengan dua braktea. Pada bakal biji itu terdapat dua membran. Kita bisa lihat pada gambar di samping itu letak biji dan susunan pada bakal biji. Next. Selanjutnya itu ada perbedaan antara spesies Casuarina humilis dan Casuarina humilis female dan Casuarina humilis male. Itu terdapat perbedaan di mana yang pada female itu terdapat mendominasi kon yang berbentuk kons kerucut yang di dalamnya terdapat biji yang sudah dibuahi ketika pembungaan betina dewasa. Selanjutnya pada male itu terlihat jelas bunga jantan yang terletak pada ujung cabang. Next. Selanjutnya classification of Casuarinaceae. Casuarinaceae is divided into 4 genus. First one is Allocasuarina, second Casuarina, third is Teutosoma, and last one is Gymnosoma. Pada gambar di samping itu terdapat contoh Allocasuarina littoralis. Seperti yang kita pada gambar, itu memiliki sama seperti yang sudah saya jelaskan, namun ini spesies yang lebih jelas. Next. Pada Chaetosoma selanjutnya itu pada jenis Chaetosoma terdapat spesies Chaetosoma palawanens itu memiliki cabang yang lebih panjang daripada yang lainnya. Selanjutnya itu pada genus Casuarina terdapat contoh spesies yaitu Casuarina ecosetifolia seperti morfologinya sama yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Next. Selanjutnya itu ada genus Tosoma sumatranum. Itu terdapat perbedaan daripada genus lainnya itu pada konsnya. Konsnya sedikit lebih runcing daripada genus lainnya. Dan yang terakhir itu Allocasuarina littoralis. Itu sama seperti Casuarina, namun kita dapat melihat jelas ketika pada gambar tersebut. Next. I think mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya itu ordo Piperales pada family Piperaceae yang akan dijelaskan oleh Shakina Kurniasa. Terima kasih kepada Manda. Saya akan menjelaskan mengenai ordo Piperales atau yang termasuk familia yang di dalamnya ada familia Piperaceae. Ordo Piperales. Karakteristik dari Ordo Piperales yang pertama yaitu terna or scrub is rarely wood, upright or climbing. Yaitu tumbuhan yang terna atau perdu jarang berkayu, tegak lurus atau memanjat. Kemudian single leaves have at night stipulas and sometimes do not have petioles. Mempunyai daun tunggal, stipula, adnet, dan kadang-kadang tidak mempunyai petiolus. Selanjutnya itu has very small unisexual or bisexual sisi
flowers without flower decoration arranged in spikelets or amentum. Mempunyai bunga ukuran kecil uniseksual ataupun biseksual tanpa hiasan bunga yang tersusun dalam bulir atau amentum. Selanjutnya yaitu eh, terna or woody plants often climbing with advanced roots kemudian single leaf seeded scattered or cut with or without a net bony or creeping leaf. The stipula is attached to the petiolus or is absent or changed to the shape of the ear. The leaves are scented. Jadi karakteristik dari famili Piperaceae ini itu ternak atau tumbuhan kayu perdu seringkali memanjat dengan akar pelekat, seperti yang tertera pada gambar. Selanjutnya itu daunnya tunggal atau berkarang dengan atau tanpa penumpuan net. Bertulang menjari, stipula melekat pada tangkai daun atau tidak ada atau mengalami perubahan bentuk telinga atau menjadi aroma. Selanjutnya yaitu the stem is often like a large book of denduculent flavorful and without sap like milk. Yaitu batang sering dengan buku besar atau berdaging. Selanjutnya vascular bones in more than one circle or are scattered as in monocotyledon but with intrarespiratory cambium. Selanjutnya compound flowers or spica or racemosa amentum terminal. Next stone characteristic, stone fruit are berry with little endosperm, thin perisperm, and small embryo. And the last yaitu aromatic plants essential oil cells in the parenchyma often produce amine or apophyne alkaloids or from the pyridine group. Buah-buah pada tumbuhan ini itu buah batu atau buah buni dengan endosperm sedikit dan embrio yang kecil. Selanjutnya itu merupakan tumbuhan beraroma. Sel-sel minyak astiri pada parenkim sering menghasilkan alkaloid atau aporfin atau dari kelompok piridin. Selanjutnya bentuk bunga. Flowers agree in inflorescences in spadices or in spiks. Selanjutnya inflorescences axillary or leaf opposite usually or epipolus in spike or spadices, the simple or umbellate. Next itu flowers bacteria minute to small. Yang terakhir has a 1 to 10 stamen after anthera basifixate or dorsifix. Selanjutnya Ginoeseum 2-4 carpelet, the pistil 1 cellet, Ginoeseum syncarpus scintillifolius superior, ovary 1 locular, stigma 1 to 5 dry type, papillate group 1 type, placention basal. Next, Orthoropus pistils with 1 to 6 pistil heads, bear 1 with prospective seed. And the last yaitu fruit fleshy indehiscent. Piperea ini sendiri mempunyai 8 genus yang dinamakan yaitu yang pertama Cirsaeocarpus atau Zippelia, Lindeniopiper, kemudian Maneikia, keempat Ottonia, yang kelima Potomorphe, yang keenam Sarcocanthus atau Maneikia juga, yang ketujuh Trianeopiper, yang kedelapan yaitu Zippelia. Yang pertama contohnya yaitu Piper guinensis sebum, Regnum plante, divisi Trichopita, kelas Magnoliapsida, ordo Piperales, famili Piperaceae, genus Piper L, spesies Piper guinensis sebum. Selanjutnya itu sama genusnya dengan tumbuhan yang pada awalnya. Saya akan menunjukkan genus pada genus yang berbeda dari tumbuhan Piperaceae, yaitu tumbuhan dengan spesies Zippelia bloom. Zippelia bloom termasuk ke dalam genus Zippelia.
Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Thank you to Ina. Next materi bakal dijelaskan oleh Sernova. Thank you to moderator. Baik, pada materi kali ini saya akan membahas mengenai Ordo Urticales yang terdiri dari dua famili, yaitu famili Moraceae dan juga famili Urticaceae. Pertama itu Ordo Urticales itu berasal dari bahasa urtik yang berarti jelatang Jadi Ordo Urticales itu adalah ordo anggota kelompok jelatang yang memiliki trekoma atau rambut yang membuat siapa saja yang mengenainya akan merasa gatal. Next. Baik, ini ada contoh dari beberapa ordo Urticales. Itu ada Ficus vagina yang termasuk ke dalam ordo Moraceae. Kemudian ada Antares toxaria yang termasuk ke dalam familia Moraceae, dan juga Atheropis dicifens yang termasuk kepada familia Moraceae, dan juga Artocarpus urticadioca yang termasuk kepada ordo Urticiaceae. Kemudian ada Bommeria nivea. Next. Baik, itu ada karakteristik dari Ordo Urticales. Yang pertama, Freeze, one of the group in the classification of flowering plant. The second, herbaceous plant, bushes and trees. The third must have single leaves that are split out and are often accompanied by brown supporting leaves. Jadi karakteristik dari Urticales yang pertama, dia adalah tumbuhan semak, kemudian ternak, dan juga ada yang berbentuk seperti pohon. Kemudian dia itu herbaceous, dan juga sebagian besar memiliki daun tunggal yang menyebar dan sering kali disertai dengan daun pendukung yang lebar. Next. For general, the flower are unisexual, arranged in small, inconspicuous, converts, inflorescence. Flowers are actinomorphic and usually green, 4 or 5 or more, 3 or attacks. Next, strokes anemogamy, pollination by winds, with polysogamy, fertilization, or transitional from to foragamy. Suferous fruit ovary, bear one with one ovary has hard fruit or stone fruit. Jadi umumnya itu bunganya berkelamin tunggal, tersusun dalam perbungaan majemuk. Kecil yang tidak mencolok. Bunga itu bersifat actinomorph dan biasanya itu berwarna hijau yang berjumlah sekitar 4-5 atau lebih. Kemudian bunga itu bebas atau menempel. Kemudian penyembuhannya itu melalui anemogami, yaitu oleh angin, dengan pembuahan kalazogami atau bentuk peralihan menjadi progami. Kemudian bakal buahnya itu atau ovarium itu berbentuk suferus, kemudian berbuah satu dengan satu ovarium dan buahnya itu memiliki buah keras atau buah batu. Next. Baik, kita akan membahas yaitu famili Moraceae. Next.
Moraceae is a family of flowering plant consisting of around 40 genera and more than one, 1,000 species. Including grass, scrub, climbing, generally herbaceous, most internally contain milky sap produced by lentivivar in the stem and leaf parenchyma. Pada familia Moraceae itu memiliki ciri khas itu memiliki cairan susu atau cairan getah yang berwarna putih yang terdapat pada daun dan juga batang yang dikenal dengan lentivivar. Next. The Moraceae family has a strong and branch staff roots. Kelas family Moraceae ini memiliki akar tunggang dan juga kuat yang berfungsi untuk menyerap air dan juga menyerap air sebagai untuk mengambil nutrisi. The leaves are general single, rare, medium to large in size, alternative or obsessed, unsel, simple, fulvinates. Moraceae leaves have well-defined stipules, often intervitreal or intravitreal, and can be caduceous, often dicodiceous, aspergine. The leaf lamina can be whole or divided, pinnate or plumatified with coarse spines. Daun pada Moraceae ini umumnya itu tunggal, kemudian jarang. Daun itu ada yang berukuran sedang hingga besar. Tata letak daun itu berselang-seling atau berlawanan. Kemudian tidak berselaput. Kemudian daun itu tunggal, fulvinates. Daun Moraceae ini memiliki stipula yang jelas, sering stipulanya intervitreal atau intravitreal dan dapat berbentuk kadukus atau sering berganti. Helaian daun itu dapat utuh atau terbagi, baik itu menyirip atau palmitivid dengan urat daun yang bersilangan. Next. Characteristic flowers. The first fertile flower with male function and female function, unisexual flower, limits conference flower, tuber shape, monoecious or two postulants, endophilic pollination or endomophilous. The second flower in the Moraceae family are general small and reduced. The infusion is often in the form of a spike, heads, or humble, or a low container with an axillary opposition on the flat. The third difference of Moraceae flowers is general cephalins consisting of 4 or 5 parts and singlicans. The petal is friend are usually 4 or 5 in number, gamecephalous and virescent. The refloration of the petal may be imbricates or valvate. The stamen are the same as the petal. Karakteristik dari bunga pada Moraceae ini, yang pertama itu bunganya fertil, kemudian uniseksual, bunganya lengkap, berbentuk tabung, kemudian monoecious, dan juga ada juga yang berumah 2. Kemudian anifolik atau entomophilous. Kemudian famili bunga pada Moraceae ini ada yang kecil, juga ada yang besar. Kemudian periantum pada bunga Moraceae ini yaitu cephalin yang terdiri dari 4-5 bagian, kemudian petalnya juga tersusun dari 4-5. Kemudian bunga itu gamecephalous yang tersusun imbrikat dan juga valvates. Next.
Therefore, male flowers androecium, which contains of two or six stamens, or usually one or four stamens that are free from deference, and each of their stamens are usually isostominous and obsiticephalous. The fifth gynecium in female flower consists of two or their carpel that are united synocarpus. The ovary can be in a superior to partially inferior position, with one choose loculus. Flower have two still can be free or fatal united with an apical lateral position. Next. Berikut adalah gambaran dari beberapa karakteristik pada famili Muraceae yang terdiri dari pertama itu ada struktur umumnya, ada struktur batang, kemudian ada struktur dari bunga dan juga buah serta biji. Next. Di sini teman-teman juga dapat melihat itu ada beberapa struktur dari familia Muraceae, yaitu ada Artocarpus yang terdiri dari buah, bunga, serta kepala putih dan juga benang sarinya. Next. Ini juga merupakan morfologi dari bakal buah dan juga bunga dari kelamin betina dan juga kelamin jantan. Next. Fruit. The fruit is a drupa fruit which is run into a content fruit or ascent in a rectally frizzy comlet format from the axis of the inflorescence. Synoecium. The second, usually the fruit is flazy or not, but general it does not break when wraps. A characteristic feature of Muraceae is the tendency of the gynosia of agency flower to merge forming double fruits. The embryo in a sheath has one or two flat cotyledons and may or may not have chlorophyll. Seed with or with endosperm, the embryo is usually corvus. Jadi buah pada Muraceae ini yaitu berbentuk buah drupa yang tersusun menjadi buah menjemu atau kita kenal dengan Asian dalam yang tersusun dalam wadah piala yang berdaging yang terbentuk dari sumbu perbungaan atau yang dikenal dengan Synoecium. Biasanya buahnya itu berdaging, tapi ada juga yang tidak. Tetapi umumnya buahnya itu tidak pecah saat matang. Ciri khas dari Muraceae ini adalah kecenderungan ginosium bunga yang berdekatan untuk bergabung yang membentuk menjadi buah ganda. Jadi buah pada famili Muraceae itu banyak yang berbuah ganda. Kemudian embrio pada biji itu memiliki satu atau dua cotyledon. Atau ada dan juga tidak memiliki klorofil seperti pada Strobelus asper. Bijinya itu tanpa atau ada yang dengan endosperma. Embrionya itu biasanya melengkung. Next. Berikut itu contoh dari buah dan juga bentuk buah dari familia Muraceae. Yaitu ada tadi bentuk seperti piala yang atau kita kenal dengan Synoeciumnya. Next. Ini ada struktur dari buah pada familia Muraceae yaitu genus Artocarpus. Next. Dan juga ini teman-teman juga bisa melihat struktur dari beberapa genus pada famili Muraceae. Next. Ini ada beberapa genus pada famili Muraceae, yaitu ada 40 genus. Di sini saya hanya membuatkan 40 genus saja. Teman-teman mungkin bisa melihatnya lebih lanjut di internet ataupun di sumber lainnya. Next. Kemudian ada klasifikasi dari genus Ficus.
di mana regnumnya itu ada Plantae, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya itu Urticales, familinya Moraceae, genusnya Ficus, dan spesiesnya Ficus benjamina. Ya, ini merupakan salah satu genus dari familia Moraceae. Next. Kemudian juga ada klasifikasi dari genus Artocarpus atau kita kenal dengan subun. Regnumnya itu ada Plantae, kemudian divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Urticales, familinya Moraceae, genusnya Artocarpus dan juga spesiesnya Artocarpus altilis. Next. Kemudian klasifikasi dari genus Antiaris, di mana regnumnya itu ada Plantae, divisinya Spermatophyta, subdivisinya Angiospermae, kelasnya Dicotyledon, subkelasnya Archilamnidae, ordonya Urticalos, familinya Moraceae, genusnya Antisaris dan spesiesnya Antisaris toxirisaria. Next. Kemudian ada klasifikasi dari Nanka, itu salah satu genus dari famili Moraceae yang sering kita jumpai. Di mana regnum itu ada Plantae, divisinya Spermatophyta, subdivisinya Angiospermae, kelasnya Dicotyledon, subkelas Archiclamidae, ordonya Urticales, familinya Moraceae, genusnya Artocarpus dan spesiesnya Artocarpus heterophyllus. Next. Oke, selanjutnya itu ada familia Urticaceae. This family includes Axporosimals to 6 to 25 species, belongs to 53 genera. Urticaceae family now has the Nital family. Jadi famili Urticaceae ini memiliki 2.625 spesies yang termasuk dalam 53 genus. Famili Urticaceae ini dikenal sebagai famili jelatang. Next. Famili Urticaceae species can be lianeous group, herbs, or larites. The leaves are usually whole and have stipules. Jadi pada Urticaceae ini umumnya itu memiliki rambut halus atau rambut kasar pada daun atau pada batangnya, dan juga memiliki daun penumpu atau staphylos. Next. The Urticaceae family general has strong fibrous root and can spread widely in the soil. Jadi famili Urticaceae ini umumnya memiliki akar serabut yang kuat dan dapat menyebar luas di dalam tanah. Next. Ini beberapa contoh struktur dari familia Urticaceae, yaitu terdiri dari pertama morfologi bunga, kemudian buah, dan juga biji. Next. Kemudian struktur dari karakteristik dari daun. Leaves are general, simple in shape, varying in size depending on the species. The surface on the leaf is often compared in thin hard or trichomes that can crush and itching or shake in succession when they come into contact with the skin. The edges of the leaves are usually short or can be whole depending on the type. The leaves are usually around alternative or axis on the stem in position test coarse and oyster. The segmental leaf blades leaves with first gland. Occasionally, for example, some Urtica species are what spell glands. Next. Stem yaitu batang. Stem are usually herbaceous, game moderate, secondary, grow depending on the species. Jadi batang dari Urticaceae itu adalah herbaceous. When stem are often cylindrical of grip, ranging from 3 to meter in length. The stem surface may be smooth or have thin hairs, and some species may emit watery exudate. Three are climbing member of the Urticaceae, but are usually clambered plants. Next.
reproduction or pollination, yaitu reproduksi dan juga penyubukan. The phrase they are unisexual flower plants are monoecious or dioecious or polygamous. Female flower with stamidious leg scale or with stamidious. The gynecium of male flower is usually present. Nephilic pollination, the mechanism highly special, this filament bichrome strongly. Jadi bunga pada Urticaria yaitu uniseksual, kemudian monoecious, ada juga yang dioecious dan juga polygamous. Kemudian kelamin jantannya itu staminodea. Kemudian ginesiumnya itu homophilic. Next. Kemudian itu ada flower as usually solitary or collates in inflorescence. The final inflorescence unit is chymos. The location of the inflorescence is axillaris. Chymes can be lost, glomerates, spiny, clustered, panicle, or head-shaped. Flower often condense into flower heads or are crowded into common rectangles that may be convex or convex. Usually, the flower have involucral bracts or with involucral bracts. Next. The flower size is generally small or thin and is regular with number of 3 or 4, 3, 5, or 6 marriage for the animal Happygenus dash. The variance is saline or vestigial to absent something in female flowers, consists of 2 or 4 or 5 or 6 parts, can be free or joined in circular in usually virginity. Next. The variantum is saline or vestigial to absent something in female flowers, consists of 2 or 4 or 5 or 6 parts, can be or joined in circular in self-reason. The gynecium afford to have on carvel with a single colored pistil, usually superior with apical stigma and once folds. Next. Fruit and seed yaitu buah dan biji. Fruit as fleshly or flesh has. The fruit carvel is considered to be monomeric in the snobric afford. Fructified can be action nuclear or druvaceous. If recognition as synacarveous of fruit usually does not the his and may be an excellent nuts or druve. Druve as one seed, so the fruit general has one seed. Seed are singlets endospermic or non-endospermic. Endosperm can be early or non-early as two cotyledons. Next. Berikut contoh dari struktur familia Urticaceae, yaitu terdiri dari struktur umumnya, terdiri batang, daun, kemudian ada buah, biji, dan juga bunga. Next. Berikut ada 89 genus yang terdapat pada famili Urticaceae. Next. Berikut ada klasifikasi dari genus Urtica, yaitu dimana kingdomnya Plantae, kemudian divisinya Spermatophyta, kemudian divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, subkelasnya Hamimilidae, ordonya Urticales, familinya Urticaceae, genusnya Urtica, spesiesnya Urtica dioica atau tumbuhan jelata. Next. Kemudian ada genus dari Dendronidae, yaitu di mana ini adalah Plantae, seperti divisinya Spermatophyta, divisinya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, subkelasnya Hamiolidae, ordonya Urticales, familinya Urticaceae, genusnya Dendronidae, spesiesnya Dendronidae stimulans atau jelatang gajah. Next. Kemudian lanjut itu ada ordo Santalales,
dengan familinya itu ada Lawrence di mana next characteristic of the ordo Santalales yaitu the order of stanwoods flowering plants consists of 7 or 40 family, 7,000 genera and about 19,000 species. Jadi ordo tanaman ini adalah ke dalam kelompok tanaman berbunga yang terdiri dari 7 sampai 14 famili, kemudian 70 genus dan sekitar 1.990 spesies. Next. Kemudian karakteristik of the ordo Santalales, the first woody plants or herbaceous plant and semi-parasite plants. The second, the occurrence of Hysterium, a special organ that penetrates the living tissue of its host. In most members of the Santalaceae, the Hysterium is fragments and branches through softer host tissue. Has simple leaves, has not stifles. Jadi karakteristik dari ordo Santalales itu merupakan tumbuhan berkayu, kemudian herba dan juga tumbuhan yang dikenal dengan tumbuhan parasit atau semi parasit. Kemudian dengan adanya Hysterium yaitu organ khusus yang menembus jaringan hidup inang. Kemudian pada sebagian besar anggota Santalaceae ini Hysterium itu terfragmentasi atau bercabang melalui jaringan inang yang lebih lunak, kemudian memiliki daun tunggal dan tidak memiliki tangkai daun. Next. Next. Berikut ada family, kemudian yaitu family Lawrentaceae. This family is distributed throughout the world and includes approximately 7 genera in 5,000 species. Members of the Lawrentaceae are usually stem parasite, forming bursts and devoid of attachment and usually roots penetrating into the host stem. Jadi famili Lawrentaceae ini tersebar luas di dunia yang mencakup sekitar 77 genus dan 950 spesies. Anggota Lawrentaceae ini biasanya merupakan parasit batang yang membentuk brul dan di titik perlekatan dan akar austrodial menembus ke batang inang. Next. Karakteristik the first woody plant can be called trees or lianas. The second, hemiparasite with photosynthetic ability dependent on stem. Leaves are usually white, often green, and contain chlorophyll. Leaves often obsessed, can be flat or tox. Simple shape, intermediate, and stipules. The flower is usually long, tubular, often bright color, with an inferior ovary and under developed fetal. The fruit is fleshy, product in 18 of rubber, and is often spread by breeds. Most have a stick Fistidium that easily stick to tree bark. Jadi famili Lawrentaceae itu merupakan tumbuhan berkayu yang berupa semak, kemudian ada yang berbentuk pohon, dan dikenal dengan tumbuhan hemiparasit dengan kemampuan fotosintesis yang bergantung pada batang. Daunnya biasanya berpasangan dan berwarna hijau dan mengandung klorofil. Daunnya itu seringkali berseberangan dan juga berdaging atau keras. Bentuknya daunnya sederhana, tepi utuh dan tidak ada stipula. Bunganya itu biasanya berbentuk tabung panjang yang sering berwarna cerah dengan bagian bawah ovarium dan kelopak yang belum berkembang. Buahnya itu berdaging dan menghasilkan sejenis karet atau yang sering disebarkan oleh burung. Sebagian besar itu memiliki Fistidium lekat yang mudah menempel pada kulit pohon. Next. Fancy or unisexual flower, Aximor, has one or two hosts with differentiated and with very safe foreign containing a single seed.
flower are collected in from host chimes, rechimes, speak, vesicle, and umbel. The inflorescence are usually dicasial with flower often numbering 3, and rhizoom consists of 3 or non-stamen attached to the corolla. Stamen are free from each other. Gymnasium consists of 3 or 4 carpel inferior in unilocular ovaries with 2 or 1 cotyledon. Jadi bunganya itu banci atau bunga yang berkelamin tunggal dalam satu tumbuhan. Kemudian bunga itu actinomorph yang memiliki satu atau dua rumah dengan duri yang berdiferensiasi. Kemudian buahnya itu berbentuk beri yang mengandung satu biji. Bunga itu dikumpulkan dalam bentuk tandan, bulir, berkas atau umbel. Hubungan itu biasanya diseksual dengan bunga sering berjumlah 3, kemudian androsimen terdiri dari 3 sampai 9 bedang sari yang menempel pada mahkota. Bedang sari itu bebas dari satu sama lain. Kemudian ginesium itu terdiri dari 3 sampai 4 karpel. Ovariumnya itu inferior dan unilokular dengan 2 atau 1 cotyledon yang saling menyatu. Berikut dapat teman-teman lihat itu beberapa contoh dari struktur morfologi dari famili Lorantaceae. Next. Berikut contoh dari struktur itu beberapa contoh dari genus famili Lorantaceae yang terdiri dari bentuk dia melekat pada tumbuhan lain itu dengan memanjat, kemudian bentuk buahnya serta bunganya. Next. Berikut dapat melihat itu bentuk bunga atau bunga jantan juga bunga betina pada famili Lorantaceae. Next. Berikut juga contoh dari bunga dari beberapa famili Lorantaceae. Next. Berikut klasifikasi dari beberapa genus pada famili Lorantaceae, yaitu di mana Recninia Plantae, subdivisinya Spermatophyta, divisinya Magnoliophyta, terusnya Magnoliopsida, ordonya Santales, familinya Lorantaceae, genusnya dan baik, kemudian ada klasifikasi dari genus Helisanthera, yaitu di mana Recninia Plantae, divisinya Spermatophyta, subdivisinya Angiospermae, kelasnya Dicotyledons, ordonya Santalales, familinya Lorantaceae, peneganya Helisanthera, subdivisinya Helisanthera kirki. Next. Baik, itu saja penyelesaian mengenai Ordo Orticales dan juga Santa Lales. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai Ordo Aristolochiales dengan familia Rafflesiaceae.
General characteristic of Ordo Aristolochiales. Ordo Aristolochiales comes from the plant genus Aristolochia, which is the main genus in the group. The word Aristolochia itself comes from the Greek aristos, meaning best or superior, and Lucia, meaning bird. This name is thought to refer the ancient belief that plants in the genus Aristolia had medicinal properties, especially in aiding the birth process. Jadi genus Aristolochiales ini berarti yang terbaik, dan Lucia yang berarti kelahiran. Nama ini diyakini bahwa memiliki nilai medisinal untuk proses kelahiran. Selanjutnya, jenis familia dari Ordo Aristolochiales, yaitu ciri-cirinya generally terna is housed two or housed one, which lives as parasite on the branches or roots of the host plant. Second, it has no roots, only buds and leaves that resemble scales. And third, Rafflesia is non-photosynthetic parasite. And the last is the vegetative part of the body are like thallus or reduced into body such as the mycelium of the fungus and tertian in the tissues of the host plant. Jadi tanaman ini umumnya ternak dan mempunyai dua rumah atau satu, di mana dia berperan sebagai parasit terhadap inangnya. Dia tidak mempunyai akar dan hanya mempunyai tunas-tunas. Rafflesiaceae ini merupakan non-fotosintetik parasit. Kemudian bentuk flowers. Small to very large flowers in flower size. In Rafflesia arnoldi, it has diameter of up to close to 1 meter and weighs 10 kilogram. And then almost always single sex actinomorphic with flower stands numbered 4 to 5. And then the stamen are numerous locations on the underside of a disc-shaped body, which is located in the center of the flower. And the last itu fruit will generally sing with the 4 to 8 seed both on the wall. There can also be seed, each of which has 2 integuments. Selanjutnya yaitu bentuk bunga dari Rafflesia ini. Pada gambar A terlihat yaitu bentuk bunga jantan, kuncup bunga jantan. Sedangkan yang B yaitu bunga betina yang terbuka. Yang C merupakan potongan longitudinal bunga betina setelah period dihilangkan. Yang D yaitu 3 antar dari bunga jantan terhubung ke kolom. Yang E potongan salah satu antar, sedangkan yang F dengan biji testa dihilangkan menunjukkan embrio yang berkembang lemah dikelilingi oleh endosperma berlapis 1. Dan yang selanjutnya itu fruit and seed, Kendaga fruits. Jadi Rafflesia ini termasuk ke dalam Kendaga fruits. And then the fruit is usually a capsule that bursts when ripe, or rarely a fruit that does not burst. Selanjutnya, the fruit is thick, fleshy, and externally often resembles a large capsule. Selanjutnya, the fruit can produce thousands of seeds in one production. Teman-teman juga dapat melihat gambar dari biji dan buah dari tanaman ini. Selanjutnya, classification. There are 8 genera in the family Rafflesiaceae. Yang pertama itu Apama, tubular flower with complex structure to capture pollinating insect. Apama siliquosa mempunyai bentuk bunga tubular dengan struktur yang kompleks untuk menangkap hewan insekta. Kemudian yaitu Aristolochia, characteristic large tubular flowers with a full odor which serve the arachnids as pollinator. Aristolochia grandiflora. Selanjutnya yaitu Asarum. Asarum ini with small bell-shaped flowers beneath the leaf, it has distinctive odor
and is distinguished from other member by its smaller size, yaitu Asarum euperium. Selanjutnya yang terakhir, holistic are similar in flora morphology but might differ in details of flora anatomy and pollination. Contohnya yaitu holistic reniformis. Selanjutnya Parasitosia. Contohnya itu Parasitolosia goldiena. Selanjutnya Saruma henryi. Selanjutnya juga ada Totea silicosa. It has simple flowers but resemble the genus Aristolochia in terms of basic flower structure. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Eh, Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.